Kemudian setelah negosiasi, kita kembali ke dashboard, ke input RAP. Ini kita masukkan negosiasinya, maka didapat dari hasil toko A tadi, total realisasinya adalah 87.447 sekian, yang dibulatkan menjadi 87.447.000. Di situ ada PPN sebesar 8 juta sekian dan PPN 22 1 juta sekian, dan sisa dari RAB untuk yang pengadaan toko A 19 juta sekian. Kita cetak dokumen. Nah, di sini teman-teman, yang sudah bisa teman-teman lakukan adalah melakukan cetak dari cover sampai dengan ke perjanjian. Ini adalah survei. Nah, survei penyedia 1. Nah, ini dari survei dari toko A tadi teman-teman, ini hasilnya, ini jumlah pajaknya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian ini surat perjanjiannya. Sudah masuk, waktu pembayaran 30 hari. 30 itu yang kita input dari data kegiatan. Ini kenapa menjadi keriting? Ini karena tadi pasir pasang itu kan ada diskon, maka harga satuannya juga pasti akan berkurang. Sekarang kita coba input untuk dropping material. Jadi yang perlu diingat adalah ini teman-teman, tanggal pengiriman ini dimulai dari tanggal 9 Februari. Tanggal 9 ini adalah tanggal perjanjian, dan sampai dengannya adalah tidak boleh melebihi 30 hari dari tanggal 9, karena 30 hari itu adalah jangka waktu perjanjian yang sudah disepakati. Jadi kita coba buat contoh, misalkan kita pilih bahannya, kita tarik ke atas. Nah, misalkan dari batu, ini tadi jenisnya adalah kubikasi atau non kubikasi. Kalau tadi di RAB nya atau di sini teman-teman, di RAB nya tadi adalah kubik, maka adalah kubikasi. Selain kubik, satuan kubik, maka non kubikasi, gitu ya teman-teman. Berarti ini karena ini adalah kubik, maka adalah kubikasi. Tanggal pengirimannya ingat dimulai tanggal 9, kita mulai tanggal 10 misalkan 4, jamnya misalkan jam 7.30 WIB, gitu ya. Nomor kendaraan pengangkutnya misalkan seperti ini, sopirnya misalkan Yono. Kubikasinya berapa? Misalkan untuk panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 2, tingginya misalkan adalah 1, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang volume, karena ini adalah non, maka tidak usah diisi. Ini nanti diisi untuk yang jenisnya yang non kubikasi. Penerima 1, misalkan tadi TPK-nya atas nama ini teman-teman, Agus Suhendar dan Prayitno. Di sini misalkan kita tulis Agus Suhendar Prayitno itu. Kemudian misalkan yang sama, barangnya tetap batu 1520, kemudian kita pilih kubikasi, tanggal dan jamnya sama, hanya truknya berbeda, otomatis berbeda teman-teman. Seperti ini, sama misalkan. Oke, kemudian yang berikutnya misalkan untuk yang ini, yang dropping ini untuk yang material toko A teman-teman ya. Kemudian untuk misalkan sirtu publikasi tanggal 11 Februari 24 jam 8. Ininya sama misalkan, ini contoh saja. Penerimanya misalkan hanya Agus, misalkan Prayitno-nya tidak ada. Kemudian untuk ayaan ini ya,
dan ini karena bukan kubikasi maka non. Ini di tanggal yang sama, jadi dibawa sekalian bersama dengan truk ini teman-teman. Karena ini non, maka misinya di sini berapa buah, misalkan adalah di RAB nya tadi, misalkan untuk ayaan ada 1. Oke, isi di sini 1. Ini sama Kuswendra, dan teman-teman isi seterusnya. Nah, bagaimana untuk mencetak? Ini ada 2, ini ada kubikasi dan non. Nah, untuk yang mencetak kitir non kubikasi ini, untuk mencetak kitir kubikasi ini kita buat dulu yang non. Ini ya, kita cari yang ayaan, cetak dengan non, klik bahannya, kita pilih ayaan. Nah, ini sudah bisa ditandatangani, ini sudah otomatis. Kemudian untuk mencetak yang kubikasi yang ini ada 3, 1, 2, 3 kubikasi, bahannya adalah ini 15, 20 ini ya teman-teman, 15, 20 ada 2, sirtu 1. Ini yang 15, 20 ada 2, ini sama ini sudah tinggal tanda tangan teman-teman, sudah kita isikan. Kemudian untuk yang sirtu, nah ini ada 1 sirtu. Kemudian untuk catatan harian ini, misalkan untuk yang batu 15, 20 tanggalnya tanggal 14 tidak ada, kosong karena tanggal 14 tidak ada kiriman. Tanggal 10 nah, ada 2 kiriman, tanggal 10. Oke. Untuk yang lain bagaimana? Sirtu tanggal 10 tidak ada kiriman, tanggal 11 ada 1 kiriman. Kemudian untuk ayaan ada 11. Kemudian untuk buku material ini teman-teman, ini untuk jenisnya misalkan yang batu tadi, dari total volume RAB 20 kubik ini masih terkirim 16 kubik, maka kurang 4 kubik untuk batu. Kemudian untuk sirtu total 33, yang terkirim masih 8 kubik. Kemudian untuk ayaan, nah ini 1, maka ini sudah selesai dikirim, tinggal tanda tangan. Nah, jika sudah semuanya sudah dilakukan input, kemudian kita kembali ke dashboard, kita kemudian masuk ke input pelaksanaan lagi. Nah, jika sudah, ini kemudian kita lanjutkan pengisiannya. Terakhir di perjanjian, nomor surat penyerahan. Jadi nomor ini surat ini ketika sudah dilakukan penyerahan seluruh material kepada desa. Nah, nomornya kita copy ke sini, kita ganti nomornya menjadi nomor register berikutnya yang kedua. Kemudian tanggal penyerahannya berapa? Ini teman-teman diisi antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret. Maka misalkan di tanggal 5 Maret sudah terkirim semua. Kemudian setelah diserahkan, ini tanggal penyerahan. Ini kalau dicetak di sini teman-teman, ini penyerahan toko. Nah, ini tanggal, ini adalah surat penyerahannya. Kemudian setelah diserahkan, kemudian diperiksa oleh pemeriksaan TPK. Nomor suratnya ini kita copy, kemudian kita register di tanggal register nomor berikutnya, nomor 4. Pemeriksaan TPK. Ini adalah dokumennya teman-teman, ini adalah surat berita acara pemeriksaan TPK. Ini lampirannya. Nah, ini adalah material yang diperiksa. Nah, seperti ini bisa teman-teman lebarkan sendiri nanti. Nah, seperti ini. Kemudian pemeriksaan PKA, kita input datanya. Ini diisi nomor surat di sini, kita copy ke sini. Nomor register berikutnya nomor 3. Ini dilihat pemeriksaan PKA, ini suratnya pemeriksaan PKA. Kemudian ini adalah lampirannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pembayaran. Nah, pembayaran ini kita lihat keterangannya, nomor diisi dengan nomor KWT pada Sisyodes. Jadi
Untuk toko A ini pembayarannya kita mengikuti nomor seperti nomor KWT di Siswides. Misalkan nomor KWT-nya 23 KWT garing 00 2001. Jadi ini hanya copy paste dari nomor KWT Siswides. Tanggalnya ini diisi sama atau setelah tanggal 5 Maret. Tanggal yang diisi di sini harus sama dengan tanggal yang ada di KWT di Siswides. Nah, seperti ini. Isi tanggal 7 Maret misalkan nomor KWT-nya. Kemudian serah terima toko kepada penyedia. Ini adalah kita copy, tinggal kita masukkan di sini. Nomor register berikutnya dari toko. Kemudian serah terima TPK kepada PKA. Ini menandakan jika tugas dari TPK untuk melaksanakan pengadaan barang jasa untuk aspal lapen sudah selesai dilakukan. Kemudian ini adalah surat serah terima PKA kepada kepala desa. Oke, kita lihat dokumennya teman-teman. Ini adalah surat serah terima toko A mengadakan material ini, bahan seperti yang tadi sudah diperiksa. Kemudian ini serah terima TPK kepada PKA. Nah, ini ada termasuk upah, ini lengkap. Ini menandakan tugas dari TPK untuk membantu melaksanaan pembangunan jalan aspal lapen tadi sudah tuntas, sudah selesai. Dan ini adalah serah terima PKA kepada kepala desa. Tugas dan tanggung jawab untuk pengadaan barang jasa pengadaan aspal lapen, kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan diserah terimakan kepada kepala desa. Teman-teman, jadi ini adalah mekanisme dan dokumen, karena dokumennya memang begitu banyak sekali untuk pengadaannya. Dan untuk yang berikutnya, yang untuk yang ini tadi, yang untuk toko C, cara mengisinya sama. Dan untuk yang sewa tadi jangan lupa teman-teman, yang sewa itu teman-teman memilih yang sewa barang, yang bahan atau alat. Teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.